Halo semuanya, perkenalkan nama saya Viriana dari jurusan Strategic Communication angkatan 2021. Di sebelah saya sudah hadir narasumber kami yang akan membahas seputar disiplin waktu. Selamat siang Kak, terima kasih karena Kakak telah dapat hadir menjadi narasumber dalam wawancara kali ini. Baik, Mungkin akan saya mulai saja ya. ya. Bisa Kakak perkenalkan diri terlebih dahulu? Halo semua, perkenalkan nama aku Marsyanda Fitri Maharani. Aku dari jurusan Desain Komunikasi Visual angkatan 2020. Oke, jadi menurut Kakak nih, apa sih arti dan seberapa penting disiplin waktu menurut Kakak sendiri? Menurut aku, disiplin waktu adalah bagaimana cara kita mengatur waktu dan memanajemen waktu seefisien dan sebaik mungkin dengan menetapkan batasan waktu pada setiap aktivitas kita. Dan menurut aku itu sangat penting ya untuk kita, apalagi sebagai mahasiswa, untuk membiasakan diri untuk memanajemen waktu. Nah, kalau misalnya menurut Kakak sendiri nih, apakah Kakak merupakan orang yang termasuk disiplin waktu? Kalau aku sendiri udah sangat berusaha untuk menjadi orang yang disiplin ya. Kayak aku tiap hari menentukan agenda kayak aktivitas apa saja yang harus aku lakukan, kayak jam segini aku harus ini, kayak menetapkan batasan juga waktu aku harus ngapain gitu. Jadi, mungkin bisa dijelaskan lebih detail, hal apa saja yang bisa membuktikan kalau Kakak ini merupakan orang yang konsisten dalam disiplin waktu? Oke, jadi aku itu punya, seperti yang aku cerita tadi, aku punya agenda, aku punya schedule setiap harinya. Kayak contohnya untuk saat hari biasa, aku pagi-pagi bangun harus misalkan jam 5. Habis itu aku siap-siap untuk berangkat ke kampus, kayak kalau misalkan ada kelas pagi, dan pulang kampus biasanya kan kalau nggak jam 12, kalau nggak sore kan kayak jam 3 kayak gitu. Nah, habis itu biasanya aku langsung pulang kayak buat istirahat sebentar dan langsung ngerjain tugas kayak biar gak kemalaman. Jadi aku menetapkan waktu sampai jam 9 aku kelarin tugas, baru aku bisa istirahat kayak gitu. Oke, nah jadi bisa dijelaskan lagi nih, gimana cara Kakak melatih diri dalam hal ini? Cara aku melatih diri kan pasti gak mudah ya, kayak perlu membiasakan diri. Nah itu aku tuh biasa latihan dari aku kecil dan dibantu sama orang tua aku juga. Kayak dari kecil aku harus mengatur waktu dengan baik, dan salah satu caranya yaitu tadi membuat agenda atau to-do list ya seperti itu. Oke, jadi apa sih manfaat yang benar-benar Kakak rasakan setelah menerapkan disiplin waktu? Kalau manfaat yang aku rasain, tentu aja hidup aku lebih teratur dan lebih stabil dalam mengatur waktu. Dan kalau misalkan kita ada deadline tugas nih, kita kan jadinya nggak mepet ngumpulinnya ya, dan bisa kerjain semaksimal mungkin, jadi hasilnya tetap bagus gitu. Oke, kemudian siapa nih yang memotivasi Kakak untuk bisa disiplin waktu? Atau memang sudah tertanam dalam diri Kakak, wah saya harus menerapkan disiplin waktu? Sebenarnya aku tuh tadinya orangnya nggak disiplin banget, tapi dari kecil, dari TK, mama aku itu orangnya disiplin banget, dan beliau itu satu-satunya orang yang kayak ngajarin aku dan ngebimbing aku bagaimana aku harus ngatur waktu. Kayak contohnya dulu waktu kecil pas TK, aku tuh susah banget bangun pagi, dan mamaku tuh ngebiasain gitu loh, kayak ayo bangun gitu kan, untuk tetap datang ke sekolah. Nah terus beliau itu juga kayak yang selalu ngatur waktu aku. Kalau misalkan ini saatnya aku belajar, aku harus fokus. Kayak saatnya aku main juga ya ada waktunya sendiri, beliau yang ngatur gitu. Oke, berarti yang tadi bangun itu lebih dibangunin ya, bukan pakai alarm atau timer? Iya, dulu waktu TK aku tuh dibangunin orang tua, tapi kan kalau udah dewasa kan gak mungkin selalu dibangunin tiap pagi. Jadi aku kadang pasang timer untuk alarm ya, Iya. alarm untuk bangun pagi gitu. Oke, nah pernah nggak sih orang tua Kakak ini ngasih konsekuensi kalau misalnya Kakak tidak menerapkan disiplin waktu? Atau malah dari diri Kakak sendiri kalau misalnya, wah saya ini nggak disiplin nih, jadi apa sih konsekuensi bagi diri saya gitu? Nah, kalau konsekuensi dari orang tua ya, contohnya kayak
eh, pasti mama aku tuh bakalan ceramahin atau ngomelin gitu loh, kayak nasehatin, kamu tuh harus ngatur waktu atau harus disiplin gitu kan. Nah itu ya yang bikin aku kayak aku nggak mau dicerewetin terus kan capek ya, jadinya aku ya konsekuensinya itu kalau dari orang tua. Tapi kalau dari diri sendiri kayak aku jadi ngerasa kurang teratur ya pasti hidupnya, dan kayak jadi lebih susah aja nggak sih kayak buat Iya, ngatur, bener. ya kayak kerjain tugas, deadline-nya mepet, itu kan kayak beban sendiri kan bagi Iya, diri kita. bener. Jadi kayak gitu sih konsekuensinya. Oke, baik. Kemudian kalau misalnya berhasil nih menjalankan disiplin waktu, apa kakak mendapatkan penghargaan kecil-kecilan sebagai bentuk apresiasi atau gimana nih biasanya? Boleh dong ceritain. Kalau penghargaan itu lebih kayak kan nggak mesti kayak uang atau hadiah gitu kan. Kayak istirahat yang cukup aja itu udah apresiasi untuk diri kita kan. Bisa self healing gitu kan, kayak nonton gitu, nonton drakor atau film itu kan kayak reward bagi aku sendiri sih. Kalau misalkan kita berhasil ngatur waktu kan kayak ada spare time untuk kita istirahat lah ya gitu. Oke, jadi menurut kakak, pandangan kakak, apakah penghargaan ataupun konsekuensi ini mampu meningkatkan disiplin waktu ke arah yang lebih baik? Menurut aku ya sih, karena kalau misalkan kita dapet reward kan diri kita jadi kayak seneng gitu kan ya, dan kayak pasti lebih disiplin lagi, lebih teratur biar kita bisa punya waktu untuk apa ya, mengistirahatkan diri gitulah jadinya. Biar nggak capek-capek banget ya. Gitu, heeh. Oke, nah seperti yang kita ketahui nih, kalau misalnya kita sebagai mahasiswa ataupun mahasiswi, ini pasti ada banyak kegiatan, kayak Iya. misalnya ikutin UKM, Ya. organisasi, belum lagi kita harus belajar untuk mata kuliah lain, supaya nilai kita tetap terjaga, tetap aman gitu kan ya. Benar. Nah, boleh dong diceritain kalau lebih detail, gimana sih cara kakak mengatur waktu itu semua? Nah, kalau aku biasa kan kalau UKM itu kan di jam abis kuliah ya, dan itu juga apa namanya, diadainnya kayak kalau nggak hari Jumat, hari Sabtu gitu kan. Nah, jadi untuk waktu-waktu itu aku fokus untuk UKM, tapi kalau misalkan kayak Senin sampai Kamis itu setelah pulang kuliah itu waktunya kita nugas, jadi dibagi waktunya. Kayak pas UKM kita nggak usah pusing nugas dulu, kayak fokus aja, dan nugas itu sebelumnya dicicil kayak biar gak mepet deadline itu sangat tidak baik ya teman-teman. Wah, perlu diingat itu ya. Iya. Berarti kayak membuat timeline ya, membuat Iya, timeline kayak tadi. timeline diri sendiri lah ya. Oke, biasanya timeline itu kakak taruh di mana? Apakah dicatat atau dibikin di notes atau kayak gimana nih Aku di timelinenya? HP jujur, apa namanya, kan ada kayak to-do list di salah satu aplikasi. Nah, kadang kayak ada alarmnya gitu loh, kayak oh jam segini aku harus ini gitu. Jadi aku taruh di situ. Oke, nah apakah disiplin waktu itu bisa membawa kita kepada kesuksesan? Nah, menurut aku ya bener banget, karena kan seperti yang kita tahu kayak kalau misalkan kita bisa manajemen waktu dengan baik kan kita bisa lebih produktif ya. Benar. Dan kesuksesan itu kan bukan untuk orang yang bermalas-malasan, kayak kan kesuksesan itu gak dicapai dengan instan ya. Nah, terus banyak juga orang yang bilang waktu adalah uang. Nah, jadi kan kita harus lebih produktif nih untuk apa namanya, manajemen waktu gitu sih. Oke, baik. Terima kasih ya kakak karena telah hadir menyempatkan waktunya dalam wawancara kali ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kakak. Terima kasih juga Viri. Oke.